Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu saya menjelaskan tentang bagaimana fikih pada masa kenabian dan juga pada masa Al-Khulafaur Rasyidun. Kita melihat misalnya pada masa Al-Khulafaur Rasyidun, fikih itu bersifat inklusif, terbuka, mereka saling menghargai perbedaan pendapat. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Utsman bin Affan ketika melihat ada unta yang berkeliaran, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Menurut Utsman bin Affan bahwa unta yang berkeliaran itu akan diambil, dipelihara, lalu kemudian kalau ada orang yang memilikinya, unta itu akan diberikan. Jadi bahasanya adalah dianggap sebagai barang temuan. Tentu apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada unta berkeliaran, maka dibiarkan saja. Apa argumentasi Utsman bin Affan berbeda dengan Umar bin Khattab dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah berdasarkan kepada ilat, berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu adalah pada masa Utsman bin Affan, Utsman melihat bahwa masyarakat itu tidak sebagus akhlaknya, tidak sekuat imannya pada masa Umar bin Khattab, sehingga kalau ada unta berkeliaran itu aman, tidak ada yang mengambilnya. Tapi pada masa Utsman bin Affan dikhawatirkan bahwa unta itu akan diambil oleh orang dan dimiliki oleh orang, tidak diberikan lagi kepada orang yang memilikinya. Itu artinya bahwa pada masa ini Umar bin Khattab misalnya melihat ada sesuatu yang berbeda, pendapat yang berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab tidak memaksakan pendapatnya. Jadi sangat terbuka sekali, inklusif sekali pada saat itu, tidak ada pemaksaan pendapat. Wahai sahabatku, setelah masa Al-Khulafaur Rasyidun, fikih menghadapi masa yang disebut dengan masa Sigharus Sahabah dan masa Tabi'in. Kapan dimulai fikih pada masa Sigharus Sahabah dan juga masa Tabi'in ini? Diawali sejak habisnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berpindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini diperkirakan pada tahun 41 Hijriah sampai awal abad 2 Hijriah. Kita akan melihat fikih pada masa Sigharus Sahabah dan masa Tabi'in ini pada beberapa fakta. Fakta yang pertama adalah bahwa ketika pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Utsman adalah salah satu khalifah yang membolehkan dan juga menganjurkan para sahabat untuk pergi ke daerah-daerah, menyebarkan agama ke daerah-daerah. Kita bisa mengetahui ada satu pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu menyebar pada masa Utsman bin Affan, sehingga kalau misalnya bahwa Indonesia itu menerima Islam pertama-tama pada masa Utsman bin Affan, itu bisa diketahui karena memang pada masa Utsman bin Affan ini bahwa para sahabat diperintahkan untuk pergi ke daerah-daerah di luar Madinah supaya bisa mengembangkan ajaran Islam. Tentu ketika misalnya para sahabat itu sampai ke daerah-daerah yang dituju, ada perbedaan situasi kondisi di tempat daerah itu, ada budaya yang berbeda, ada tradisi yang pada saat itu menuntut untuk penyelesaian masalah yang masalah itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada zaman ketika berada di Madinah. Karena itulah maka para sahabat itu ada yang mencari hadis. Kalau misalnya mencari hadis tidak ketemu, maka dia berijtihad tentu dari Al-Quran dulu, bagaimana sunnahnya, kemudian mereka berijtihad. Itulah sebabnya, wahai sahabatku, kenapa si Imam Malik itu tidak mau Al-Muwatta dijadikan sebagai mazhab negara. Jawabannya adalah karena Imam Malik tahu benar bahwa para sahabat itu menyebar ke daerah-daerah yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, sehingga putusan hukumnya, ijtihadnya pun disesuaikan dengan kondisi yang menuntut penyelesaian masalah itu tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu fakta pada masa Utsman bin Affan berbeda-beda. Hadis pun demikian. Ketika misalnya di Madinah, hadis itu pada masa Rasulullah sangat banyak. Tetapi ketika masuk ke daerah Irak yang jauh misalnya, maka ada hadis yang tidak datang. Ketika mencari hadis tidak datang dan tidak ada informasi tentang hadis, mereka akan berijtihad sesuai dengan tuntutan zamannya. Wahai sahabatku, itu fakta yang pertama. Yang kedua adalah
pada masa Sigharus Sahabah dan juga pada masa tabi'in ini, manhaj atau metode yang digunakan adalah metode sebagaimana para sahabat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, kemudian pendapat para sahabat. Jadi mereka akan mencari pendapat para sahabat. Kalau misalnya pendapat sahabat juga tidak ada, maka mereka akan berijtihad. Nah, pada saat ijtihad itulah yang mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Fakta yang ketiga adalah pada masa Sigharus Sahabah dan juga masa tabi'in muncul berbagai macam ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kita misalnya bisa menyebut ada 4 sahabat yang menjadi panutan. Yang pertama misalnya ada Ibnu Mas'ud, yang kedua ada Ibnu Umar, yang ketiga ada Ibnu Abbas, dan yang keempat adalah Zaid bin Thabit. Jadi 4 ini menjadi anutan dari daerahnya masing-masing. Kita bisa melihat misalnya Ibnu Umar dan juga Zaid bin Thabit itu banyak diikuti oleh orang-orang Madinah. Kita bisa melihat misalnya Ibnu Mas'ud itu banyak diikuti oleh orang-orang Irak. Jadi nanti polarisasi antara Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Thabit itu memunculkan beragam perbedaan pendapat. Saya ingin menjelaskan salah satu perbedaan pendapatnya adalah ketika ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dia akan menjalani iddah, dia boleh menikah kembali kalau misalnya sudah salah sata kuru. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan salah sata kuru? Kuru itu dimaknai sebagai apa? Misalnya Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab misalnya itu menganggap bahwa yang disebut dengan salah sata kuru itu adalah 3 kali haid. Sementara menurut Zaid bin Thabit yang dimaksud dengan kuru adalah 3 kali suci. Itu artinya para sahabat itu memiliki rujukan yang berbeda-beda. Ibnu Umar, Zaid bin Thabit itu banyak dirujuk di Madinah, kemudian Ibnu Mas'ud banyak dirujuk oleh orang-orang Irak, Ibnu Abbas banyak dirujuk oleh orang-orang Mekah. Pada zaman tabi'in juga begitu. Ikrimah misalnya menjadi referensi orang-orang Mekah. Hasan Basri misalnya menjadi referensi orang-orang Basrah. Alqamah menjadi referensi orang-orang Kufah. Kemudian Yazid bin Abi Habib misalnya menjadi referensi orang-orang Mesir. Kemudian Hisham bin Yunus menjadi referensi orang-orang Yaman. Artinya bahwa mereka terpolarisasi pada zaman Sigharus Sahabah, sahabat-sahabat kecil, dan juga pada masa tabi'in mereka terpolarisasi dalam berbagai pendapat-pendapat yang pendapat itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Irak berbeda dengan daerah Madinah, berbeda dengan Mesir, dan lain sebagainya. Itu fakta yang ketiga, wahai sahabatku. Fakta yang keempat adalah bahwa pada masa Sigharus Sahabah dan juga pada masa tabi'in ini bergejolaklah bersamaan dengan munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib itu dikalahkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya, muncullah aliran-aliran yang dikenal, misalnya Syiah, kemudian ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, dan lain sebagainya. Pada saat itulah maka muncul bagaimana hadis-hadis palsu, yang hadis-hadis palsu itu nanti menyebabkan pencarian hadis, mana ini hadis yang sahih, mana ini hadis yang palsu, menjadi sangat rigid sekali, sangat kencang sekali. Kenapa? Karena dikhawatirkan hadis-hadis itu akan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik, sehingga bisa dimungkinkan hadis itu nanti banyak yang hadis palsu. Sehingga para ulama pada saat itu adalah orang-orang yang mereka berusaha untuk menyaring terhadap hadis-hadis itu, disaring supaya tidak ada hadis-hadis palsu yang masuk. Pada perkembangan berikutnya muncullah namanya ilmu mustalah hadis, yang misalnya kita kenal dengan awaluhas sahihu fahuwa matnasol isnaduhu walam yushad walam yu'al yarwihi adlun dobitun an muslihi mu'tamadun fi dobtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turkon wa hudat rijaluhu lakas sahihi istaharot. Dalam ilmu mustalah hadis misalnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan lain sebagainya, ada hadis do'if dan lain sebagainya. Hadis do'if nanti dibagi dalam berbagai macam. Itu adalah tujuannya untuk memverifikasi mana hadis palsu, mana yang tidak. Karena hadis palsu ini nanti berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah itulah, makanya pengumpulan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz perlu kita apresiasi, karena untuk berhubungan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesohihan hadis, rujukan-rujukan ini murni hadis dari Rasulullah atau bukan, meneliti sanadnya dan lain sebagainya. Itu fakta yang keempat yang berhubungan dengan tadi itu, dengan masalah teologi, lalu ada hubungannya dengan persoalan hadis dan lain sebagainya.
Dan yang paling penting lagi adalah bahwa pada masa Sighorus Sahabah dan juga pada masa Tabi'in ini, fikih terpolarisasi menjadi dua madhab. Ada yang disebut dengan Ahlur Ra'yi, ada yang disebut dengan Ahlul Hadis. Ahlur Ra'yi itu misalnya berada di Iraq, kemudian Ahlul Hadis itu berada di Madinah. Tidak jarang, atau di Kufah, Madinah dan Kufah, tidak jarang bahwa orang yang memegangi Ahlul Hadis itu menyerang kepada Ahlur Ra'yi. Bahkan misalnya diceritakan Sya'bi itu mengecam, ini pendapat yang didasarkan kepada Ra'yun itu adalah pantasnya dibuang ke toilet. Nah itu maksudnya begitu, pendapat Ra'yi itu pantasnya dibuang ke toilet. Sehingga kita bisa melihat misalnya karena memang kondisi di Irak itu adalah kondisi yang sangat terbuka terhadap kebudayaan, sehingga banyak ulama-ulama di Irak itu menggunakan atau terinspirasi kepada gagasan dari Ibnu Mas'ud yang kemudian merujuk kepada Umar bin Khattab, yaitu mencari spirit hadisnya, berusaha untuk mencari logika hukum, mencari spirit hukumnya itu apa sebenarnya yang terkandung dalam hadis, yang terkandung di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Ahlur Ra'yi itu sama dengan aliran kontekstual. Tapi ini juga mendapatkan serangan-serangan dari Ahlul Hadis. Di antara serangan adalah kepada Imam Abu Hanifah. Jadi di Irak misalnya kita mengenal ada Imam Abu Hanifah yang berpikir sangat rasional. Imam Abu Hanifah misalnya dari Abu Hanifah adalah muridnya Imam Hamad. Imam Hamad muridnya dari Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai ini adalah misalnya murid dari Alqamah. Nah di Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud terinspirasi dari Umar bin Khattab misalnya. Diserang, banyak diserang. Kita bisa melihat misalnya sebagai contoh bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan menjual barang najis itu boleh kalau misalnya barang najis itu ada manfaatnya. Sementara dalam mazhab Kufah dan Madinah yang dipegangi oleh Imam Syafi'i juga misalnya bahwa menjual barang najis tidak boleh. Tapi bagi Imam Abu Hanifah boleh. Ketika sholat orang tidak bisa membaca surat dalam Al-Quran atau suratul Fatihah atau ayat-ayat dalam Al-Quran lalu tidak bisa berbahasa Arab, maka boleh diganti dengan bahasa Persia. Itu artinya bahwa orang-orang Irak itu dikenal sebagai orang yang rasionalis, ulama yang rasionalis, kemudian banyak dikenal pula sebagai kontekstualis, memikirkan hukum berdasarkan spirit hukumnya. Apa yang dimaui dari hadis itu, apa yang dimaui dari teks Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga orang Ahlur Ra'yi banyak didebat oleh Ahlul Hadis. Ada cerita bahwa bagaimana Abu Hanifah itu berdebat dengan Ja'far bin Muhammad yang Ahlul Hadis. Abu Hanifah ditanya, apakah kamu melogikakan misalnya, mengkiaskan agama dengan pemikiran? Lalu dijawab oleh Abu Hanifah, memang kalau iya, kenapa? Bukankah orang-orang yang mengkiaskan itu terinspirasi, dan yang pertama kali mengkiaskan agama dengan pemikiran itu adalah iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia akan mengkiaskan bahwa saya terbuat dari api yang lebih terhormat daripada manusia yang terbuat dari tanah. Ngapain saya sujud kepadanya? Itu. Sehingga dikatakan misalnya ada pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah dari Ja'far bin Muhammad misalnya, apakah membunuh atau berzina yang lebih berat? Katanya dijawab oleh Imam Abu Hanifah, ya lebih berat membunuh. Kalau lebih berat membunuh, kenapa berzina itu, menuduh berzina butuh 4 orang saksi, tapi membunuh butuh saksi 2? Kenapa saksinya lebih banyak berzina daripada membunuh? Itu berarti bagaimana logika pemikiran untuk mengkiaskan model begitu? Kan tidak bisa kan? Nah itu jawaban dari orang Ahlul Hadis kepada Ahlur Ra'yi. Wahai sahabatku, bahwa munculnya Ahlur Ra'yi dan juga Ahlul Hadis pada masa Sighorus Sahabah dan juga pada masa Tabi'in itu kemudian menular kepada kita-kita yang berikutnya pada saat ini. Sehingga banyak orang mengenal bahwa Ahlul Hadis itu dikenal sebagai kelompok tekstualis, sementara Ahlur Ra'yi banyak dikenal sebagai kontekstualis. Itulah perkembangan fikih pada masa Sighorus Sahabah dan juga pada masa Tabi'in, yang kalau misalnya bekas-bekas atau implikasi-implikasi perbedaan itu bisa kita lihat pada masa-masa sekarang. Demikian wahai sahabatku, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.